Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membuat makalah secara sistematis. Nah, di sini sebelum kita membuat makalah, untuk terlebih dahulu mengatur size dan juga margin pada laman makalah atau pada kertas dalam pembuatan makalah tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat pada menu Pack Layout. Langsung saja kita klik. Nah, sekarang sudah ada tampilan yaitu margin dan size. Nah, langsung saja kita klik margins. Nah, untuk membuat margins kita dapat mengklik custom. Nah, sekarang tampilannya sudah seperti ini. Pada umumnya, makalah biasanya menggunakan margins dengan ukuran topnya yaitu 3 cm, kemudian left-nya yaitu 4 cm, bottom-nya yaitu 3 cm, dan right-nya juga 3 cm. Nah, setelah kita dapat mengubah ukuran margins-nya, langsung saja kita dapat klik tombol OK yang berada di bawah. Nah, sekarang tampilannya menjadi seperti pada layar. Selanjutnya kita akan mengubah size, di mana kita akan mengubah kertas dalam pembuatan makalah tersebut. Nah, langsung kita klik. Nah, di sini terdapat letter dan juga A4. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menggunakan A4. Nah, sekarang sudah diubah, kemudian kita kembali ke home. Nah, dapat kita lihat di sini dalam pembuatan makalah kita harus mengatur font atau huruf dalam penulisannya beserta ukurannya. Nah, di sini dapat kita lihat fontnya Calibri Body dapat kita ubah menjadi Times New Roman agar lebih rapi dalam penulisan makalahnya. Nah, selanjutnya dengan ukurannya yaitu kita buat menjadi 12. Nah, ini adalah ukuran ukuran tulisan dalam makalah pada bagian isi. Nah, langkah pertama dalam pembuatan makalah adalah menentukan atau membuat cover. Nah, jadi dalam pembuatan cover itu, yang pertama yaitu isinya adalah judul makalah. Kemudian yang kedua adalah logo atau lembaga. Maksud saya logo lembaga atau institut. Kemudian yang ketiga adalah nama penulis. Yang keempat adalah tempat dan tahun penulisan atau tahun terbit. Nah, jadi dalam cover ini memuat judul makalah, kemudian logo, kemudian nama penulis, serta tempat dan tahun penulisan. Nah, langsung saja kita buat sebagai contoh covernya. Kita buat di sini judulnya yaitu optimalisasi pengolahan kata untuk penyusunan kita buat sebagai contoh judulnya dalam makalah kita yaitu optimalisasi pengolahan kata untuk penyusunan dan presentasi karya ilmiah. Nah, agar membuatnya semakin rapi,
maka kita akan caps lock judul ini, kemudian kita buat bold. Di sini ada menu bold, kita klik, kemudian dapat kita lihat tulisan dari judulnya berubah menjadi lebih tebal. Kemudian kita ubah menjadi rata tengah penulisannya. Nah, seperti ini. Jadi, penulisannya dapat kita lihat lebih rapi daripada sebelumnya. Karena pada umumnya judul atau cover dari makalah itu judulnya ukurannya lebih besar, maka kita ubah ukuran fontnya menjadi 16. Setelah selesai membuat judul, langsung saja kita akan memasukkan logo, yaitu logo lembaga ataupun institusi lainnya. Nah, di sini saya telah mendownload logo Unimed dari laman internet, kemudian saya kopikan ke contoh makalahnya. Di sini kita buat Ctrl copy, kemudian langsung kita pastekan ke makalah yang akan kita buat. Nah, seperti ini. Sekarang tampilan logonya sudah ada. Kita dapat memperbesar ataupun memperkecil logo sesuai yang kita inginkan. Seperti ini. Langkah selanjutnya dalam pembuatan cover yaitu penulisan nama atau nama dari penulis makalah. Dan biasanya ditulis dengan Nah, di sini dapat kita ubah ukuran fontnya menjadi 14. Selanjutnya kita tulis nama dari penulis makalah ini, kita contohkan. Atau kita juga dapat menambahkan NIM di samping namanya. Seperti ini. Selanjutnya langkah yang keempat adalah penulisan tempat dan juga tahun makalah diterbitkan atau ditulis. Nah, di sini biasanya saya menuliskan yaitu jurusan, dan juga universitas. Kemudian dibuatlah tahun penulisan. Nah, kurang lebih tampilan makalahnya seperti ini. Nah, selanjutnya dapat kita sesuaikan atau kita atur jarak antara judul, logo, nama penulis, serta tempat dan tahun terbitnya. Seperti ini. Langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi secara praktis dan juga lebih mudah, di sini setelah kita membuat isi dari makalah seperti bab 1, bab 2, dan bab 3 serta daftar pustakanya, selanjutnya
Langsung saja scroll ke atas. Pertama-tama kita caps lock, yaitu kata pengantar. Kemudian kita letakkan pada heading 1 yang terdapat pada laman atas Word. Kemudian kita klik kanan, kemudian update heading 1. Seperti itu. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada daftar isi yang telah kita buat halamannya. Kemudian kita buat pada heading 1. Caranya seperti tadi, klik kanan lalu klik update. Nah, setelah itu kita menemukan bab 1 pendahuluan. Sama seperti tadi, kita caps lock terlebih dahulu. Kemudian kita klik heading 1, klik kanan, kemudian update. Nah, pada bab 1 terdapat bagian-bagian yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan penulisan. Nah, pada latar belakang ini kita klik, kemudian kita buat ke heading 2. Caranya sama seperti ke heading 1, klik kanan lalu update. Selanjutnya rumusan masalah dan juga tujuan penulisan dilakukan hal yang sama. Kemudian kembali ke bab 2 pembahasan. Nah, caranya sama, namun peletakannya kembali ke heading 1 sama seperti bab 1. Dan selanjutnya itu formatnya ini, setelahnya itu kita buat ke heading 2. Begitu pula seterusnya. Nah, pada akhir makalah dapat kita lihat di sini yaitu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini kita caps lock, kemudian kita buat ke heading 1. Kita update. Nah, setelah kita berhasil membuat setiap garis judul besar ke heading yang telah kita tentukan atau kita inginkan, selanjutnya kita kembali ke laman daftar isi yang telah kita buat pada makalah tersebut. Kemudian kita klik tombol reference. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih table of contents. Kita klik. Kemudian dapat kita lihat di sini terdapat beberapa contoh template untuk pembuatan daftar isi. Nah, langsung saja kita klik yang pertama, yaitu automatic table 1. Kita klik. Terus kita scroll ke atas. Dapat kita lihat di sini, daftar isi secara otomatis akan terunggah. Namun di sini dapat kita lihat isi dari garis besar atau judul besarnya itu terikut. Tapi jangan khawatir, kita dapat mengubahnya dengan cara kita klik kemudian kita caps lock yang mana yang mau kita hapus. Contohnya seperti ini. Sebelumnya contohnya seperti ini, kita klik kemudian kita caps lock lalu kita hapus. Nah, seperti ini. Kita dapat menghapus bagian-bagian mana yang tidak diinginkan dalam pembuatan daftar isi.
seperti ini. Kita dapat menghapus contents, bacaan contents. Selanjutnya, kita lihat kembali untuk daftar isinya seperti ini. Kita akan membuatnya lebih rapi dengan cara kita bold semua. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi seperti itu cara membuat daftar isi secara singkat dan juga praktis. Secara umum, kata pengantar isinya adalah ucapan rasa syukur yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjelaskan adanya tugas karya tulis tertentu, misalnya skripsi, karya ilmiah, proposal, dan lain sebagainya, menjelaskan pelaksanaan penulisan karya tulis tersebut, yaitu termasuk makalah. Pendahuluan. Pendahuluan adalah pembahasan dari awal topik penelitian dalam makalah disusun oleh dan dari sudut pandang penulis. Pendahuluan struktur cara membuat makalah kuliah dapat dijelaskan secara umum dan singkat, namun tujuan dan makna yang disampaikan jelas dan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan. Nah, di sini latar belakang menjelaskan permasalahan yang ditemukan dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti serta dianalisis dalam makalah. Latar belakang struktur cara membuat makalah kuliah dijelaskan dengan penjelasan yang umum dan mudah dimengerti. Rumusan masalah berisi pokok masalah yang ditemukan. Rumusan masalah biasanya singkat dan padat, berisi poin-poin pernyataan atau masalah yang diteliti. Rumusan masalah, struktur, cara membuat makalah kuliah adalah hasil dari bahan pada latar belakang yang telah diulas sebelumnya. Dan tujuan pembahasan berisi manfaat penelitian yang akan dilakukan. Manfaat diperoleh setelah ditemukan hasil atau kesimpulan dari permasalahan dan konfirmasi dari hipotesa awal. Bagian isi. Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan, penelitian yang harus dilakukan, metode penelitian, tempat penelitian, sasaran penelitian, serta penjabaran hasil data-data yang diperoleh di lapangan. Data struktur cara membuat makalah yang diperoleh dapat merupakan data kualitatif, data kuantitatif, maupun metode campuran. Kesimpulan. Kesimpulan berisikan tentang ringkasan dari hasil pembahasan makalah. Untuk menulis sebagian kesimpulan, biasanya berisikan tentang intisari dari pembacaan masalah yang ada. Saran. Saran merupakan suatu bagian dalam makalah yang ditujukan untuk si penulis. Saran dapat berisikan harapan si pembaca kepada penulis makalah agar makalah yang dibuat bisa lebih bermanfaat untuk banyak pembaca. Bagian penutup. Penutup berisi harapan penulis kepada pembaca. Penulis dapat memberikan kesan dan pesan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penulis atas kontribusinya untuk menyelesaikan makalah penelitian. Pada bagian penutup struktur cara membuat makalah kuliah, perlu dijelaskan kekurangan serta kelebihan dalam penulisan makalah penelitian. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka. Pada daftar pustaka berisi referensi yang dicantumkan atau yang digunakan dalam penyusunan makalah. Referensi tersebut bisa berasal dari jurnal maupun buku. Penulisan daftar pustaka struktur cara membuat makalah kuliah harus disusun secara sistematis serta diurutkan secara sistematis berdasarkan abjad nama pengarang. Berikut susunan sistematis dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama kita mencantumkan nama penulis. Nama penulis ditulis dengan
aturan nama belakang atau nama keluarga ditulis terlebih dahulu. Setelah itu beri tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan nama depan dan nama tengah penulis tersebut. Jika terdapat dua penulis atau lebih, maka nama penulis kedua ditulis setelah nama penulis pertama, dan nama penulis kedua ditulis dengan urutan namanya. Selanjutnya kita memberi tanda titik, dan kita selanjutnya mencantumkan tahun terbit dari buku yang kita pakai. Kemudian kita beri tanda titik lagi, dan selanjutnya kita akan mencantumkan judul buku yang kita pakai. Judul buku kita ketik setelah tahun terbit dari buku yang kita pakai. Penulisan judul buku berupa bentuk tulisan miring atau italik. Kemudian kita beri titik pada akhir judul buku. Selanjutnya kita mencantumkan tempat terbit dari buku yang kita pakai. Penulisannya berupa nama tempat terbit buku dan diikuti dengan tanda titik 2. Terakhir kita mencantumkan nama penerbit setelah bagian tempat terbit.